Oke, jadi karena di latar belakangnya oleh rasa penasaran mengenai konsep demokrasi dan bagaimana seharusnya penerapannya di Indonesia, akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu berkenaan dengan artikel menarik tentang demokrasi dan menemukan artikel yang ditulis oleh Kak Sarul Bukalang. Nah, selama ini kita tuh sering mendengar istilah demokrasi sebagai suatu sistem terbaik untuk menjamin kedaulatan rakyat. Namun praktik di lapangan kerap menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar demokrasi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya atau hanya berhenti pada ritual formal seperti pemilu? Nah, tulisan itu tuh menarik perhatian saya karena mencoba untuk mengupas persoalan tersebut secara lebih konkret, sekaligus menawarkan solusi agar demokrasi benar-benar hadir untuk rakyat. Tulisan berjudul Sebuah Solusi dari Demokrasi Prosedur Menuju ke Demokrasi Substansi menawarkan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai masih terjebak pada ranah seremonial dan juga ranah prosedural. Penulis itu berangkat dari kegelisahan atas berbagai praktik ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pemerintah yang justru menjauh dari kepentingan rakyat. Kritik ini menjadi dasar bagi penulis untuk mendorong lahirnya gagasan baru tentang bagaimana rakyat bisa lebih terlibat langsung dalam mengawasi kinerja para wakilnya, alih-alih sekedar menjadi penonton pasif dari dinamika politik yang berjalan. Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah pemanfaatan sosial media sebagai sarana kontrol publik. Menurut penulis, rapat-rapat DPR seharusnya bisa disiarkan secara langsung melalui platform seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram sehingga masyarakat dapat memantau aktivitas legislatif secara transparan. Ide ini menarik karena memposisikan rakyat sebagai bos yang bisa melihat kinerja wakilnya secara real time, bukan hanya melalui laporan media massa yang seringkali bersifat parsial. Selain itu, gagasan ini juga bisa membangun budaya politik baru, di mana politik bukan lagi milik kaum intelektual semata, tetapi menjadi perbincangan sehari-hari di tengah masyarakat. Lebih jauh, penulis menegaskan bahwasanya demokrasi yang sehat tidak hanya menuntut transparansi, tetapi juga akuntabilitas. Karena itu, solusi kedua yang ditawarkan adalah memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memberhentikan wakil-wakilnya di DPR melalui mekanisme hukum atau sidang etik. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat dibandingkan dengan sistem PAW atau pergantian antar waktu yang selama ini sepenuhnya masih dikendalikan oleh partai politik. Jika mekanisme ini berhasil diwujudkan, rakyat akan memiliki posisi tawar yang lebih nyata atau lebih real dalam menentukan siapa yang layak mewakili mereka. Secara keseluruhan, tulisan ini menekankan pentingnya pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Demokrasi tidak seharusnya berhenti pada ritual 5 tahun berupa pemilu, melainkan harus memberi ruang partisipasi rakyat secara berkelanjutan. Walau ide penggunaan media sosial dan kewenangan rakyat untuk memberhentikan wakilnya masih menyisakan tantangan teknis dan juga ketantangan konstitusional, gagasan ini dapat membuka diskusi penting tentang bagaimana demokrasi bisa lebih berpihak pada rakyat. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menjadi bentuk kritik, tapi juga tawaran solusi yang layak dipertimbangkan dalam upaya memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.